Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmatun Hasana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit, akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah analisis wacana. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi awal dari wacana itu apa sih? Langsung saja. Definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain-domain kehidupan sosial. Misalnya, domain wacana medis dan politik. Ada 3 pendekatan berbeda yang diperkenalkan pada analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewacanaan. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiganya juga merumuskan perspektif-perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. 3 pendekatan tersebut selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Yang pertama, setiap perspektif sederet premis teoritis dan filsafat yang berbeda, termasuk dalam pemahaman ketiga pendekatan tersebut. Yang kedua, ada ketidaksepakatan tentang lingkup wacana dalam menyusun kondisi sosial secara keseluruhan. Yang ketiga, ketiga pendekatan tersebut memiliki fokus yang beragam dalam analisisnya. Sebagian kalangan menganalisis wacana orang-orang dalam interaksi sosial. Ada pula yang menganalisis pemetaan yang lebih abstrak atas wacana-wacana yang muncul di masyarakat. Yang pertama ada paket lengkap. Analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakai dengan menggunakan semua jenis kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari fondasi metodologis dan teoritisnya. Pendekatan-pendekatan pada analisis wacana bukan sekedar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Jadi hal ini dapat dikatakan sebagai suatu paket lengkap. Paket ini berisi premis filosofis, ontologis, dan epistemologis, peran bahasa dalam konstruksi sosial dunia, model-model teoritis, pedoman-pedoman metodologis, cara mendekati suatu domain penelitian, dan teknik-teknik khusus untuk melaksanakan analisis. Metode dan teori dalam analisis wacana ini saling berkaitan satu sama lain, dan seorang peneliti harus memahami betul tentang premis-premis filsafat dasar agar bisa menggunakan analisis wacana sebagai metode kajian empirisnya. Dan selanjutnya ada premis-premis utama. Dalam karya Burr tahun 1995 halaman 2-5, dia mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan Gergen tahun 1985. Premis-premis tersebut ialah: yang pertama ada pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Yang kedua, kekhususan kultural dan historis. Dalam Burr tahun 1985 halaman 267. 3. Hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Yang keempat, hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Yang selanjutnya, 3 pendekatan pada wacana. Semua pendekatan analisis wacana kita didasarkan pada teori bahasa poststrukturalis dan strukturalis.
Namun, pendekatan-pendekatan tersebut sangat beragam, begitu pula yang berlaku pada label post-strukturalis. Teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe pada bab 2 merupakan teori post-strukturalis yang paling umum dalam bacaan kita ini. Teori ini titik pangkalnya dari gagasan post-strukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruk makna dalam dunia sosial, dan karena secara mendasar bahasa itu tidak stabil, makna tidak pernah bisa tetap secara permanen. Analisis wacana kritis yang dibahas pada bab 3 dengan fokus pembahasan khusus pada pendekatan Norman Fairclough juga menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk dunia sosial. Akan tetapi berlawanan dengan pendapat Laclau dan Mouffe, Fairclough menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Fairclough adalah penyelidikannya terhadap perubahan. Yang selanjutnya pada bab 3 dan 4 membahas analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan. Kami meletakkan fondasi-fondasi teoritis dan pedoman-pedoman metodologis untuk analisis wacana dan menyajikan beberapa contoh konkret analisis wacana untuk masing-masing tradisi. Tujuan pemberian pedoman dan contoh pada 3 bab tersebut adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana cara menerapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda pada analisis wacana dalam kerja empiris. Yang selanjutnya dari sistem bahasa ke wacana. Pemahaman terhadap bahasa sebagai suatu sistem yang tidak ditentukan oleh realitas yang dirujuknya berakar dari linguistik strukturalis yang lahir akibat bangkitnya ide-ide rintisan Ferdinand de Saussure di sekitar awal abad ini. Saussure menyatakan bahwa tanda atau sijen terdiri atas 2 sisi bentuk, signifian dan isi atau signifi, dan bahwa hubungan antara kedua itu sifatnya arbitrer. Makna yang kita berikan kepada kata-kata tidak melekat pada kata-kata itu, melainkan merupakan hasil konvensi sosial tentang cara kita menghubungkan makna-makna. Tidak semua pendekatan analisis wacana secara jelas berakibat pada post-strukturalisme, tetapi semua menyepakati ide-ide utama sebagai berikut. Yang pertama, bahasa bukanlah merupakan refleksi realitas yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, bahasa terstruktur dalam pola-pola atau wacana sebagaimana yang dikemukakan strukturalisme Saussure, namun terhadap serangkaian sistem atau wacana, tempat makna-makna bisa berubah dari wacana satu ke wacana yang lain. Yang ketiga, pola-pola kewacanaan itu dipertahankan dan ditransformasikan dalam praktik-praktik kewacanaan. Yang terakhir, karena itu pemeliharaan dan transformasi pola-pola tersebut hendaknya dieksplorasi melalui analisis konteks-konteks khusus tempat bertindaknya bahasa. Yang selanjutnya ada genealogi dan arkeologi vokal. Secara tradisional, karya vokal terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Vokal mendefinisikan wacana sebagai kelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama. Wacana terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat yang bisa ditetapkannya sekelompok kondisi eksistensi. Wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal dari awal sampai akhir. Wacana bersifat historis, penggalan sejarah yang memiliki batas pembagian transformasi mode khusus temporalitasnya. Yang selanjutnya adalah subjek. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejawatahan yang indah dan agung pemikiran, pengetahuan, penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak
pendekatan Marxis struktural, Althusser secara erat mengaitkan subjek dengan ideologi individu menjadi subjek ideologis melalui proses interpelasi. Proses itulah yang menjadikan individu sebagai subjek. Untuk selanjutnya ada penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural dalam kajian komunikasi di tahun 1970-an. Namun sejak akhir tahun 1970-an, perspektif Althusser telah mendapatkan kritik dari beberapa sisi. Yang pertama, diajukan pertanyaan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan kepada subjek, yakni pertanyaan mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Yang kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diatur oleh suatu ideologi yang utuh. Dan yang ketiga dan terakhir adalah yang kontroversial dalam teori Althusser adalah konsep ideologi itu sendiri. Kebanyakan konsep ideologi termasuk konsep ideologi Althusser menyiratkan bahwa akses pada kebenaran mutlak bias dicapai. Menurut Foucault, kebenaran subjek dan hubungan-hubungan antara subjek diciptakan dalam wacana, dan tidak ada kemungkinan untuk mendukung wacana dalam kaitannya dengan kebenaran yang lebih benar. Oleh karena itu, Foucault tidak memerlukan konsep ideologi. Teori wacana Laclau dan Mouffe telah mengadopsi posisi ini dan konsep-konsep ideologinya praktis kosong. Yang selanjutnya, perbedaan antara pendekatan-pendekatan. Perbedaan antara pendekatan-pendekatan dalam kaitannya pertama-tama dengan peran wacana dalam mengkonstruksi dunia, dan kedua, dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memosisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinum. Selanjutnya, peran wacana dalam penyusunan dunia. Pendekatan teoritis wacana Laclau dan Mouffe tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial. Praktik-praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana Laclau dan Mouffe tidak ada interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain. Wacana itu sendirilah yang sepenuhnya menyusun dunia kita. Pendekatan ini bisa dikonkretkan dengan cara meletakkan pendekatan-pendekatan itu dalam suatu garis kontinum. Materialisme historis maupun Marxis kultural seperti Gramsci dan Althusser tidak menggarap wacana atau analisis wacana, sehingga penyertaan teori itu didasarkan pada interpretasi dan reduksi teori-teorinya. Yang selanjutnya ada fokus analitis. Analisis wacana sebagai pendekatan memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan sehari-hari, dan dengan demikian menekankan pada perlunya analisis empiris yang sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis. Yang selanjutnya, peran analisis wacana. Analisis wacana menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis dengan cara mengeksplorasi pola-pola yang muncul pada dan lintas pernyataan, dan mengidentifikasi konsekuensi sosial representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Dalam menggarap wacana yang dekat dengan diri kita sendiri dan yang kita kenal, yang terutama menyulitkan adalah memperlakukannya sebagai wacana, yakni sebagai sistem makna yang dikonstruk secara sosial yang sebenarnya bisa berbeda. Itulah sedikit penjelasan tentang materi analisis bidang wacana. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.